Kembali lagi di Newsline, pemirsa. Penduduk desa atau Kelurahan Merdeka di Kupang mempertaruhkan nyawa saat melewati jembatan seadanya di desa mereka karena ada ancaman buaya yang membayangi aktivitas keseharian warga. Ya, pemirsa, inilah kondisi jembatan di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur. Jembatan yang biasa dilalui oleh warga ini kondisinya jauh dari standar kelayakan dan keamanan sebuah jembatan. Padahal jembatan tersebut melintas tepat di atas sungai yang rawan buaya. Hampir seluruh penduduk desa menggunakan jembatan ini setiap harinya untuk mengakses lokasi tempat mereka bekerja. Bahkan warga yang mengangkut hasil tangkapan ikan melalui jembatan ini sambil membawa karung seberat 50 kg. Terkadang mereka terjatuh akibat lapuknya bambu jembatan. Jika terjatuh, warga setempat memilih untuk meninggalkan hasil tangkapannya karena takut buaya berada pas di bawah jembatan. Papan peringatan untuk mewaspadai serangan buaya pun terpampang di dekat jembatan. Kejadian warga dimangsa buaya di Kelurahan Merdeka ini benar-benar terjadi pada tahun 2016 lalu, yaitu seorang warga desa setempat diterkam buaya. Ya, dan berdasarkan data dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT, terdapat 24 kasus serangan buaya terhadap manusia di Teluk Kupang sejak 2011 hingga tahun 2016. Ya, ancaman dimangsa buaya saat menyeberangi sungai di Desa Merdeka atau Kelurahan Merdeka dirasakan warga selama bertahun-tahun. Warga Desa Merdeka di Kupang Timur, Kupang Nusa Tenggara Timur, mendambakan jembatan di lingkungan mereka agar terhindar dari ancaman buaya. Dan melalui sambungan Skype kita akan bergabung dengan Anugrah Suryanto, penggagas penggalangan dana pembangunan jembatan dengan nama Jembatan Bebas Buaya atau Jembatan Kelurahan Merdeka yang saat ini berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Mas Anugrah. Halo, selamat siang. Iya, Mas Anugrah, ini bagaimana awalnya Anda bisa terlibat sebagai juru kampanye atau sosok yang mengkampanyekan agar ada pembangunan jembatan di Kelurahan Merdeka? Mas Anugrah? Sekali lagi Mas Anugrah, kita sapa Anda sudah di udara nih. Halo? Iya. Sorry, ada telepon masuk. Oke, ada telepon masuk katanya. Tapi nggak apa-apa, tapi tadi pertanyaannya, ini Mas Anugrah bagaimana bisa terlibat, kemudian punya inisiatif untuk membantu warga Kelurahan Merdeka untuk membangun jembatan? Ya, sepertinya kita terhalang kendala teknis dengan Mas Anugrah. Kita semua penasaran kenapa kok bisa sampai menggalang ya. Apakah memang warga NTT kah atau melihat melalui sosial media kah atau seperti apa, Mas Anugrah? Iya, jadi awalnya sebenarnya saya juga ketemu sama warga sini, Pak Denison, itu tidak sengaja gitu. Jadi pas saya ada keperluan di saya ini, terus saya ketemu sama warga di sini, terus mereka curhat tentang susahnya akses mereka untuk ke tempat kerja mereka begitu. Jadi saya cukup prihatin dengan hal itu, makanya saya membuat campaign untuk terkait hal tersebut gitu. Tapi Mas Anugrah tinggalnya di NTT atau gimana? Bukan, saya tinggalnya bukan di NTT sebelumnya. Jadi saya tinggalnya di Jakarta. Cuma untuk menyelesaikan ini saya harus tinggal beberapa lama di sini. Jadi meninggalkan keluarga dulu untuk menyelesaikan pembangunan jembatan yang di sini. Belusukan. Oke. Tapi sudah berapa lama sekarang Mas Anugrah ada di NTT? Lalu dengan waktu yang terbatas ini sudah dipantaukah seberapa sering sih warga di mangsa buaya, sudah tercatat berapa korban di sana dan lain sebagainya? Iya, jadi saya di sini sebenarnya saya pertama kali di Kupang tahun 2012, cuma saya udah mulai menetap agak lama di sini. Jadi mulai awal bulan ini saya udah di Kupang. Untuk kemarin kita udah mengukur untuk panjang sungainya supaya nanti kita udah bisa untuk membuat desain segala macamnya gitu untuk buat jembatannya.
Mas Anugrah, pasti dari berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebuah desa atau sebuah area begitu ya. Ini bisa digambarkan seberapa penting jembatan ini dibangun di Kelurahan Merdeka. Paling tidak berikan kami gambaran ini menghubungkan berapa desa begitu. Iya, jadi jembatan ini sebenarnya jadi kebanyakan warga desa di sekitar sini mereka 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 berpenghasilan sebagai petani tambak, sebagai petani garam, terus ada pencari ikan gitu. Jadi mereka ya pasti melewati jembatan itu untuk mencari penghidupan mereka, untuk mereka makan sehari-hari seperti itu. Jadi sudah, kalau dari info dari warga itu dari tahun 84 mereka sudah mendambakan jembatan ini, tapi sampai sekarang mereka belum bisa menikmatinya. Sebentar, dari tahun 84, berarti sudah hampir kurang lebih 34 tahun begitu tidak ada jembatan di sana? Iya, iya. Jadi mereka mencoba untuk membuat sendiri, cuma memang sering lapuk gitu karena mereka pakai bambu gitu. Oke, jadi selama ini jembatan yang ada itu dibangun swadaya oleh warga di sana karena memang tadi sangat vital begitu aksesnya untuk menyambungkan beberapa kawasan dan untuk beraktivitas mereka juga. Dalam rentang waktu 34 tahun, Pemprov di sana pun tidak membuat jembatan. Iya, betul. Kalau kondisinya seperti itu. Jadi ya besar harapan mereka, sangat memimpikan, bahkan mereka bilang, wah mungkin Bapak jawaban dari Tuhan untuk doa kami dari tahun 84, katanya mereka seperti itu. Ya, semoga bisa segera terrealisasi ya begitu. Nah, kalau kita lihat di beberapa daerah lainnya tentu ini kan ada konflik antara hewan kemudian manusia, dan hewan juga tidak bisa disalahkan karena habitatnya memang sudah terganggu. Nah, kalau di sini kan memang habitat buaya begitu ya. Nah, tapi Anda pernah mengatakan bahwa warga di Kelurahan Merdeka ini punya cara tersendiri bagaimana menghadapi hewan buas atau hewan pada umumnya. Karena mereka tidak mau menyakiti hewan tersebut. Apa yang bisa Anda ceritakan lebih jauh tentang bagaimana warga di sini memperlakukan hewan? Iya, mereka sangat ramah terhadap alam, terusnya hewan-hewan juga. Bahkan pada saat kemarin saya sempat ngobrol, Pak, kalau misalkan ada tikus nyerang padinya gimana? So kita tidak mau membunuh itu tikus, karena kalau itu tikus dibunuh nanti dia akan semakin merusak padinya begitu. Jadi mereka sangat concern sekali dengan lingkungan sekitar mereka seperti itu. Oke, terakhir singkat saja Mas Anugrah, selain dana apa kendala pembangunan jembatan di Kelurahan Merdeka? Iya, kita sekarang lagi juga untuk masalah bahan-bahannya gitu, dan kalau misalkan kita juga ada konsultasi juga, ya harapannya semakin banyak yang bisa pihak membantu juga. Selain jembatan sebenarnya ada jalan juga, cuma memang yang kita campaign sekarang untuk jembatannya dulu karena ini sesuatu yang penting dan vital dan menyangkut hidup orang banyak seperti itu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Anugrah Suryanto. Semoga sukses nanti di sana, tidak terlalu lama di NTT-nya.